Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'an, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa dengan Gus Miftah ini teman-teman ya? Setelah kemarin telah berani memfatwakan bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada agama Nasrani, yaitu agama di luar Islam. Punya sahabat pengusaha Chinese, dia Nasrani. Saya bilang, ucapkan selamat Natal ke dia. Mas, selamat Natal ya. Merayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku Muslim merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Dia kaget telepon saya. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan kini teman-temannya, saya mendapatkan video Gus Miftah telah berani fatwa yang nyeleneh lagi, di mana Gus Miftah ini berani menfatwakan di saat itu ada jamaah yang bertanya kepada Gus Miftah perihal sholat, di mana di saat itu jamaah tersebut ingin melakukan sholat namun dalam keadaan mabuk. Lagi-lagi Gus Miftah ini teman-temannya memberikan fatwa yang agak aneh atau cukup menegangkan, di mana Gus Miftah ini membolehkan sholat di saat orang sedang mabuk. Padahal teman-temannya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hal tersebut. Apakah benar orang yang sedang mabuk tetap harus menjalankan sholat? Jawabannya tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang di dalam Al-Quran, la taqrabus sholat wa antum sukaro. Janganlah kamu mendekati sholat sementara kamu sedang mabuk. Maka hendaknya seorang yang sedang mabuk, dia tunggu sampai sadar kemudian baru menjalankan sholat. Karena ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang pada saat itu kesadarannya belum sempurna, sudah menjalankan sholat dan bacaannya tidak karuan. Maka seorang muslim tidak sepantasnya kemudian minum minuman keras. Lalu bagaimana dengan sahabat waktu itu? Waktu itu minuman keras belum dilarang. Sementara saat ini minuman keras sudah dilarang secara total. Al-Quran menyebutnya rijsum min amalis syaiton, termasuk perbuatan setan. Maka perintahnya fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah minuman keras agar kamu beruntung. Di mana teman-temannya seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melakukan sholat atau mendekati tempat sholat ketika kita sedang mabuk. Dan ini dia teman-temannya fatwa dari Gus Miftah ini. Namamu siapa? Risma. Risma. Risma, remaja Islam Masjid. Iya. Risma dari mana aslinya? Asli. Wonosobo. Wonosobo. Dieng ya? Bukan, bawahnya. Oh, bawahnya. Iya. Bandungan matamu Bandung. Kulino. Pertanyaannya apa Risma? Nek pas. Anune sopo? Kan? Tarik napas panjang 1 jam baru dikeluarkan. Mati toh Pak? Oh mati. Posisinya kan masih rada doyong gitu, terus kita tuh doyong. Mabuk. Habis kerja, terus mau sholat itu boleh nggak toh? Boleh. Posisi kamu masih toying. Iya toying. Masih toying. Iya. Ada mereng-mereng. Nah tapi ki arep sholat ngono iku ya ndoken toh Pak? Boleh. Begitu selesai kamu langsung wudu sholat. Diterima apa enggak Gus? Urusannya Gusti Allah. Cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu ora usah melu. Berarti ora nambah dosa toh? Apa nah? Enggak nambah dosa. Justru dosa lah kowe ora salat. Tetap salat ya, Nduk ya. Ya. Mandi dulu. Tapi enggak ada istilah mandi besar. Enggak ada mandi besar dari alkohol. Mandi besar itu karena campur. Baik dengan suaminya maupun suaminya orang lain ya. Ya ikut toh. Tapi yo aja mbayangi Gus Miftah. Gue bayangin jambaki rambutku. Ternyata benar teman-teman ya, hadis Rasulullah SAW terbukti di saat di akhir zaman ini. Banyak sekali orang-orang sekarang ini, ustadz-ustadz yang berani berfatwa tanpa ada ilmu atau tanpa mengedepankan dalil atau mengambil pendapat-pendapat ulama salaf terdahulu. Sudah jelas teman-temannya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan sholat. Jangankan melakukan sholat teman-temannya, mendekatinya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW terbukti bahwa banyaknya dai-dai su'u atau dai-dai rusak yang bertebaran di akhir zaman ini. Kita nggak sadar seorang dai ditelepon, ditanya oleh banyak orang yang dia bukan kapasitas untuk menjawab semua pertanyaan. Habis waktunya dia. Yang waktunya kita ini sibuk dengan belajar. Saya dan antum sama. Kita nih sebagai thalibul ilm harus sibuk belajar, sibuk baca.
Kita nih baca kitab, baru berapa kitab kita tamatkan? Baru berapa kitab? Belum sampai ribuan kitab. Kalau kita bandingkan dengan para ulama terdahulu, kita jauh-jauh sekali antara langit dan bumi. Antum lihat Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir, dia mengatakan saya masih muda di Baghdad itu baca 20.000 jilid kitab. Masih muda, 20.000 jilid kitab. Belum seperti kitab yang sekarang, tulisannya sudah bagus, dicetak dengan bagus. Masih tulisan tangan dulu. Tulisan tangan, dan juga kertasnya nggak rapi seperti sekarang. Itu 20.000 jilid kitab dibaca. Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim, Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Kita satu kitab juga belum tamat baca. Bahkan yang berani lagi, yang keterlaluan, ada orang yang baca kitab aja belum tamat, belum bisa bahasa Arab, dakwah, ngajar, nggak boleh, nggak punya hak sama sekali dia untuk dakwah. Karena banyak yang tampil dai-dai yang nggak ngerti, dai karbitan, gitu, yang nggak ngerti agama, ceramah. Ini ngerusak agama, orang-orang seperti ini ngerusak agama. Nggak boleh dalam Islam. Orang yang berdakwah wajib dia menuntut ilmu. Nggak boleh dia berdakwah tanpa ilmu. Apalagi bekas pelawak, bekas penyanyi mau dakwah, nggak boleh. Belajar dulu. Bekas pendeta, mantan pendeta, wajib dia belajar agama, Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi Salaf, sampai dia menguasai baru dia berdakwah. Nggak punya hak sama sekali dia berdakwah. Kenapa? Allah menyatakan demikian dalam Al-Quran. Antum lihat dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, ini manhajku, ini sunnahku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, ala ilmin wa yaqinin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikut aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Ya, dakwah harus dengan ilmu. Dakwah ala basirah, dengan dasar ilmu. Nggak boleh orang berdakwah tanpa ilmu. Dan itu nasihatnya para ulama. Nggak boleh. Yang sekarang ini dianggap gampang dakwah ini. Apalagi menisbatkan diri kepada salaf. Padahal nggak ngerti agama. Pejabat sekarang sudah berdakwah. Baru punya jenggot sedikit sudah dakwah. Kapan dia ngajinya? Kapan untuk ilmunya? Sudah berdakwah. Nggak punya hak sama sekali dia berdakwah. Yang berhak dakwah orang yang punya ilmu, menguasai Quran, menguasai Sunnah, Al-Fahmi Salaf, baru dia berdakwah. Kalau kita lihat kerusakan dakwah yang ada karena muncul orang-orang yang tidak berilmu, yang nggak punya paham. Mantan penyanyi, dia harus belajar dulu. Mantan pelawak, belajar dulu. Atau dia bekas apa lagi? Pendeta, belajar. Bukan dia suruh ceramah, cerita tentang dirinya, nggak boleh dalam Islam. Perbuatan dosa dia wajib dia tutup, nggak boleh ceritakan pada manusia. Karena Nabi menyebutkan, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku akan diampunkan dosanya kecuali yang mujahir. Mujahir artinya orang-orang terang-terangan berbuat dosa. Tadi malam dia berbuat dosa, Allah sudah tutup, dia ceritakan lagi pada orang lain. Perbuatan dia yang lalu tutup, nggak boleh ceritakan pada orang lain, nggak boleh dalam Islam. Tutup, tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, belajar agama ini. Sebagai penutup teman-teman ya, semoga kita di akhir zaman ini tetap kokoh di atas sunnah, di atas manhaj yang benar, di atas pemahaman yang benar, dan mengambil ilmu kepada ustadz yang benar, agar di akhirat kelak teman-temannya kita selamat dan bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus nanti. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.